Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini nanti presentasinya mengenai rangka telekomunikasi atau apa namanya. Bentar. Siapa yang mau presentasi? Tugasnya Saya, Pak. siapa? Abdul Rahim. Abdul Rahim. Ya, silakan di share anunya, PowerPoint-nya. Abdul Rahim Bayu Haji Prayogo ya. Nggih, Pak. Ya, silakan di share, Mas. Udah muncul belum, Pak? Sudah. Nggih. Langsung nggih, Pak, nggih. Ini Sebelum mulai. PPT-nya dibuka, yang di PPT-nya ditampilkan. Hah? PPT. Ini belum, Pak, PPT-nya. Belum, itu yang tampil di ini. Kamu minimize itunya apa? Browsernya itu loh, browsernya di minimize ya. Nah, tampilkan PPT-nya. Ini udah. Belum. Coba di enter. Nggak bisa. Oh, anu. Ini, Pak, ya. Ya, Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi sistem telekomunikasi dalam penerapan sistem informasi eksekutif. Di sini ada pengertian sistem informasi eksekutif atau EIS, suatu bagian yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan. Dalam membangun EIS, para eksekutif menggunakan beberapa konsep dasar yang bertujuan memungkinkan para eksekutif dapat memantau beberapa baiknya kinerja perusahaan dalam mencapai tujuannya. Di sini ada 3 konsep dasar sistem informasi eksekutif. Yang pertama ada faktor penentu keberhasilan atau critical success factor, yaitu hal-hal atau faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan segala jenis kegiatan organisasi. Faktor-faktor ini dalam setiap perusahaan berbeda-beda tergantung dari kegiatan yang dilakukan. Yang kedua ada management by exception atau MBA, perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja aktual, sehingga informasi dapat langsung didapat dan digunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Yang ketiga ada model mental, yaitu peran utama EIS adalah membuat sari dari data dan informasi yang volumenya besar untuk meningkatkan kegunaannya. Pengambilan sari ini disebut penempatan informasi atau information compression, di mana menghasilkan suatu gambaran atau model mental dari operasi perusahaan. Untuk komponen EIS sendiri itu ada 4, yaitu ada hardware, software, user interface, dan telekomunikasi. Terus teknologi sistem telekomunikasi merupakan segala sesuatu yang dibuat untuk mempermudah dalam mengirim data atau informasi dari suatu individu ke individu lain atau suatu tempat ke tempat lain. Kemajuan teknologi komunikasi mempunyai pengaruh dalam perkembangan pengolahan data. Data dari satu tempat dapat dikirim ke tempat lain dengan alat telekomunikasi. Sistem informasi memanfaatkan alat telekomunikasi untuk membentuk suatu jaringan kinerja komputer. Jaringan kerja atau network digunakan bila 2 atau lebih alat-alat dihubungkan satu dengan yang lain.
Untuk komponen teknologi sistem telekomunikasi, yang pertama ada pesan atau data yang akan dikirim. Yang kedua ada perangkat pengirim atau sender yang berfungsi untuk mengirim data atau sebagai source, yaitu sumber. Yang ketiga ada media transmisi atau medium atau jalur atau kanal yang akan menyalurkan data. Yang keempat ada perangkat penerima atau receiver. Yang kelima ada protokol atau aturan atau standar yang disepakati dalam proses pengiriman, penyaluran, dan penerimaan. Penerapan AIS. AIS membantu eksekutif menemukan data yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pengguna dan mempromosikan informasi berbasis wawasan dan pemahaman. Tidak seperti presentasi sistem informasi manajemen tradisional, AIS dapat membedakan antara data penting dan data yang jarang digunakan dan melacak berbagai kunci penting kegiatan untuk para eksekutif, baik yang sangat membantu dalam mengevaluasi jika perusahaan adalah pertemuan tujuan perusahaan. Setelah menyadari keuntungannya, orang-orang telah menerapkan AIS di banyak wilayah, terutama manufaktur, pemasaran, dan daerah keuangan. Untuk manufaktur adalah transformasi bahan baku menjadi barang jadi untuk dijual, atau proses menengah melibatkan produksi atau menyelesaikan semi manufaktur. Ini adalah industri dengan cabang yang luas dan produksi sekunder. Kontrol operasional manufaktur berfokus pada operasi sehari-hari, dan ide utama dari proses ini adalah efektivitas dan efisiensi. Dalam pemasaran, di sebuah organisasi eksekutif pemasaran bertugas mengelola sumber-sumber pemasaran yang tersedia untuk menciptakan masa depan yang lebih efektif. Untuk ini, mereka perlu membuat penilaian tentang risiko dan ketidakpastian proyek dan dampaknya pada perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk membantu eksekutif pemasaran dalam membuat keputusan pemasaran yang efektif, AIS dapat diterapkan. AIS menyediakan prediksi penjualan yang dapat memungkinkan para pemimpin pasar untuk membandingkan penjualan dengan penjualan masa lalu. Untuk yang keuangan, analisis keuangan adalah salah satu langkah yang paling penting untuk perusahaan sekarang. Eksekutif perlu menggunakan rasio keuangan dan analisis arus kas untuk memperkirakan tren dan membuat keputusan investasi modal. AIS mengintegrasikan perencanaan atau anggaran dengan kontrol pelaporan kinerja, dan hal ini dapat sangat membantu untuk membiayai eksekutif. AIS fokus pada kinerja akuntabilitas keuangan dan mengakui pentingnya biaya standar dan penganggaran fleksibel dalam mengembangkan kualitas informasi disediakan untuk semua tingkat eksekutif. Untuk keuntungan dari AIS, yang pertama, penggunaan yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi, pengalaman luas komputer tidak diperlukan dalam operasi. Menyediakan pengiriman tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan. Yang ketiga, ada informasi yang disediakan lebih mudah dipahami. Selanjutnya, AIS menyediakan pengiriman tepat waktu informasi, manajemen dapat membuat keputusan segera. Yang kelima, meningkatkan informasi pelacakan. Terakhir, menawarkan efisiensi untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada beberapa kerugian dari AIS, yaitu tergantung dengan sistem, fungsi terbatas dengan desain, informasi yang berlebihan untuk beberapa manajer, sulit untuk mengukur manfaat, biaya operasional yang tinggi, sistem dapat menjadi lambat, besar, dan sulit untuk dikelola, perlu proses internal yang baik untuk pengelolaan data, dan yang terakhir, kurang dapat diandalkan dan pengamanan data yang kurang. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan? Atau satu lagi, ya, siapa yang mempresentasi? Coba satu lagi. Ya, Pak. Ya, siapa? Januar, Pak. Yo. Mungkin presentasi akan dilanjutkan sama Mas Januar. Monggo, Mas. Iya.
Sudah muncul, Pak? Sudah. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanuar akan mempresentasikan tentang teknologi sistem telekomunikasi dalam penerapan SIE. Untuk definisi, penerapan sistem informasi dalam dunia bisnis banyak dimanfaatkan untuk mendukung kecepatan dan ketepatan proses bisnis tersebut. Beragamnya bidang bisnis tentunya memerlukan aplikasi sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis tersebut. Untuk kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Dengan seperangkat komputer yang dapat ditaruh di meja kerja, seorang manajer dapat memperoleh data atau informasi yang telah diolah oleh komputer. Untuk telekomunikasi, sistem telekomunikasi merupakan sistem untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Telekomunikasi akan memainkan peran penting dalam sistem informasi jaringan. Transmisi data dari satu tempat ke yang lain telah menjadi penting untuk membangun jaringan yang handal. Selain itu, telekomunikasi dalam AI dapat mempercepat kebutuhan atas akses ke data terdistribusi. Untuk komponen sistem telekomunikasi, untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, maka ada 5 komponen, yaitu sebagai berikut. 1. Komputer atau terminal pengirim untuk mengirim data atau informasi. Yang kedua, yaitu media transmisi atau jalur atau kanal komunikasi yang akan membawa data yang akan dikirimkan dari sumber data yang dikirim. Lalu yang ketiga, pemrosesan komunikasi merupakan alat pendukung transmisi data, misalnya seperti modem, multiplexer, front-end processor, switching, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada perangkat lunak, komunikasi yang akan mengendalikan proses komunikasi data. Dan yang kelima yaitu komputer atau terminal penerima. Untuk AI sendiri, sistem informasi eksekutif adalah sistem berbasis komputer yang interaktif, yang memungkinkan pihak eksekutif untuk mengakses data atau informasi, sehingga dapat dilakukan identifikasi masalah, pengeksplorasian solusi, dan menjadi dasar dalam proses perencanaan yang sifatnya strategis. Untuk penerapan ACE membantu eksekutif menemukan data yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pengguna dan mempromosikan informasi berbasis wawasan dan pemahaman. Sendiri dapat membedakan antara data yang penting dan data yang jarang digunakan dan melacak berbagai kunci penting kegiatan untuk para eksekutif, baik yang sangat membantu dalam mengevaluasi jika perusahaan adalah pertemuan tujuan perusahaan. EIS dapat diterapkan di banyak wilayah, terutama manufaktur, pemasaran, keuangan, dan SDM, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Abdul tadi ya. Lalu untuk komponen ACE dapat dikategorikan yaitu seperti adanya hardware, software, user interface, dan telekomunikasi. Untuk manfaat ACE sendiri ada dari pihak eksternal dan internal. Yang pertama yaitu eksternal, meningkatkan kompetisi, lingkungan yang dengan cepat berubah, lalu keharusan untuk selalu proaktif, dan yang terakhir kebutuhan untuk mengakses eksternal database. Lalu dari pihak internal yaitu kebutuhan akan informasi yang up to date, kebutuhan akan komunikasi, kebutuhan akan informasi yang lebih akurat, dan kebutuhan untuk meningkatkan keefektifan. Lalu dari kesimpulan tadi, yaitu sistem informasi eksekutif merupakan suatu sistem yang khusus dirancang bagi para manajer pada tingkat perencanaan strategis. Untuk para eksekutif, sebagai perencanaan strategis, perusahaan membutuhkan suatu sistem informasi yang disebut ACE, yang dapat menjawab kebutuhan mereka terhadap informasi sumeri yang mutakhir, cepat, dan aktual, agar bisa merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat dan cepat. ACE juga perlu dibantu teknologi digital dan telekomunikasi agar dapat
berjalan dengan baik dan mudah untuk para eksekutif. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada salah saya minta maaf. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Ya silakan, ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya tidak? Halo, yang lain, ada yang mau bertanya atau tidak? Jangan meneng wae, Dan. Tidak, Pak. Tidak ada. Witri teko ratri. Boten, Pak. Kowe nang kene cewek dhewe lho. Ada yang bertanya ya? Belum, Pak. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Sopo mau Januar sama Abdul Rahim. Jadi apa namanya? Nanti Mas Abdul dan Mas ini sudah menjelaskan mengenai teknologi sistem telekomunikasi ya dalam penerapan SIE. Jadi intinya kalau kita bangun satu sistem itu kan ada komponen dari sistem itu, komponen sistem informasi ya. Itu ada input, proses, output ya. Input atau input, model, output. Nah, di input itu pasti ada teknologi. Teknologi yang digunakan untuk input data itu menggunakan teknologi apa. Kemudian di model atau proses itu pasti di situ akan ada database ya. Kemudian output ya ada kontrol ya, tindakan untuk melakukan kontrol. Nah, komponen-komponen itu misalnya dijelaskan ya, komponen input itu apa saja. Karena kan input itu namanya kan kalau data ingin diproses kan harus diinputkan dulu ya. Model penginputannya bagaimana itu yang harus di apa namanya pikirkan ya, berkaitan dengan nanti teknologi yang akan digunakan. Misalkan input datanya itu dengan menggunakan perangkat atau teknologi scan misalkan input tadi ya, input data absen presensi misalkan, dengan scan sidik jari atau scan wajah. Nah itu kan harus menggunakan alat input. Teknologi yang digunakan kan berbeda dengan kalau kita menginputkan data berupa teks. Kalau kita menginputkan data berupa teks kan diketik biasa menggunakan keyboard misalkan. Ya ini datanya tidak teks, tapi misalkan berupa image atau gambar bisa gambar mati atau gambar gerak misalkan. Nah ini komponen input ini berkaitan dengan jenis data yang ingin diinputkan. Ya, jenis data yang diinputkan itu disebut data apa? Oh data ini berupa data yang diambil dari misalkan untuk mengambil ketinggian air misalkan. Nah, itu kan alat inputnya berbeda. Harus menggunakan apa alat inputnya? Menggunakan sensor kan. Nah, sensor untuk membaca ketinggian air. Nah, nanti data yang diinput adalah berupa ketinggian air. Tetapi alat input untuk membaca ketinggian air itu berupa sensor. Nah, ini intinya komponen input itu berkaitan dengan data yang akan digunakan. Ya, kemudian komponen nanti model atau proses ya. Jadi dalamnya ada database tadi, ada algoritma dan modelnya. Kalau SIE ya apa algoritma yang akan digunakan untuk apa? Karena berkaitan dengan dia mengolah dari data keseluruhan di dalam suatu perusahaan, maka ada metode, ada algoritma yang diterapkan di sana. Karena berkaitan dengan membaca database yang terdistribusi. Kemudian output tadi ya berkaitan dengan karena dokumen ya, suatu dokumen atau informasi yang informasi itu berkualitas. Ya. Ini yang harus dipikirkan apa outputnya yang harus dihasilkan. Ya tadi berkaitan dengan teknologi ya untuk menerima input atau untuk menjalankan proses, kemudian untuk menyimpan atau mengakses suatu data yang nanti akan menghasilkan dan mengirimkan suatu output. Kalau tadi basis data, ya pastinya berkaitan dengan software data ya, dan juga hardware karena
basis data itu kan berkaitan dengan hardware dan software. Satu database harus berada dalam satu hardware, tapi dikelola dengan menggunakan satu software yang namanya DBMS atau RDBMS, Relational Database Management System. Nah, kemudian kontrol tadi untuk mengontrol operasional sistem, ya, untuk mencegah atau menangani apabila terjadi kegagalan sistem. Ya, namanya sistem kan harus diantisipasi, apabila terjadi suatu kegagalan sistem. Bagaimana cara mencegah atau menangani apabila terjadi kegagalan sistem? Maka perlu dilakukan komponen kontrol tadi. Nah, itu kemudian arsitekturnya bagaimana untuk membangun SIE, perlu dibentuk atau perlu dipilih arsitektur teknologi yang seperti apa. Ya, ada arsitektur teknologi informasi, ada arsitektur sistem informasi, ada infrastruktur teknologi informasi. Nanti bisa dilihat di materi yang saya upload habis ini, ya, nanti bisa dilihat ada arsitektur informasinya, yaitu model dari arsitektur informasi itu seperti apa. Nanti bisa sebagai bahan pada waktu kita ingin mengimplementasikan suatu sistem, ya. Misalkan ini mengimplementasikan atau menerapkan suatu sistem dalam suatu organisasi, maka bisa memilih model dari arsitektur informasi yang ingin dibangun atau yang ingin direncanakan itu seperti apa. Kan harus direncanakan, kan tidak sembarangan kita pada waktu ingin mengimplementasikan suatu sistem, maka harus dipikirkan juga arsitektur informasinya, ya. Gambaran dari arsitektur sistem informasi atau informasi itu harus dipikirkan bagaimana modelnya, ya. Nanti ada macam-macam bentuk arsitektur informasi, ada tersentralisasi, ada desentralisasi, ada client server. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kebutuhan dari informasi yang kita akan bangun dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kayak gitu ya, nanti bisa dilihat lebih detail di materi, karena tadi sudah disampaikan, hanya ada beberapa yang kurang ini ya, nanti bisa ditambahkan atau bisa dilihat di materi yang saya upload. Kemudian nanti untuk tugas materi minggu depan, nanti silahkan juga di slide terakhir nanti ada tugas untuk pertemuan minggu depan untuk disiapkan presentasinya. Gitu nggih, karena sudah maghrib ini. Gitu ya. Oke, Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Baik, habis ini silahkan kembali ke kemana? Ke rumah, ke e-learning. Silahkan kembali ke e-learning. Untuk presensinya bisa absen di sini atau nanti juga share di e-learning. Silahkan kembali ke e-learning dan melakukan presensi di situ. Kemudian materi hari ini dan tugas nanti bisa dilihat di materi hari ini, dan untuk PPT hari ini semua dikumpulkan melalui link yang ada di e-learning. Baik, itu terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya. Semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa tetap menjalankan kegiatan sehari-hari, kita bisa tetap ikut kuliah meskipun dan mengikutinya dengan daring. Gitu ya. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan Mas Yanwar. Untuk ngirim PPT-nya itu di pengumpulan tugas ini kan, Pak? Di pengumpulan Nah, tugas. ini saya klik malah masuknya PPT pertemuan Pati, Pak. Astagfirullah, ya lingi kok tak ganti ini saya. Kleru aku mau ngopi. Saya kok tak ganti ini lingi. Oke, makasih diingatkan Mas. Aku yo mau ketok ya wis tak ganti. Aku tak kleru ngopi ketok ya. Kleru ngopi link. Ya, aku tak ganti ini Mas. Habis ini tak ganti ini ya. Ya. Tapi kalau di materi dan tugas sudah benar linknya. Materi dan tugas itu sudah benar belum linknya? Kalau diklik tuh materi enggak? Bener, Pak, pertemuan 5 ya? materi. Oh, berarti yang salah yang pengumpulan tugas ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, nanti tak ganti nih. Ya, terima kasih Mas diingatkan, nanti segera tak ganti. Baik, silahkan kembali ke e-learning. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.